Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah apakah skala Likert harus ganjil? Teman-teman sekalian, ini banyak yang bertanya, Bu, apakah kita boleh membuat skala Likert itu yang genap gitu. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin sampaikan, nanti kita lihat kesimpulannya apakah kita boleh atau kita bisa melaksanakan pengambilan data yang menggunakan skala Likert yang genap 4, 6, 8, 10 misalnya. Nah, selama ini kan kebanyakan mengambil ganjil, yaitu dengan alternatif jawaban 5 ya misalnya. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari sebetulnya kita dokter misalnya ataupun siapapun bukan hanya dalam proses menulis skripsi gitu ya atau tesis, kadang kita juga dalam kehidupan sehari-hari menggunakan skala Likert. Saya misalnya di dalam berkomunikasi dengan anak, misalnya satu contoh itu kita gunakan skala Likert. Contohnya begini, pada saat misalnya pusing gitu ya, nah kepala pusing, tentu saya sebagai orang tua akan memberikan sesuatu yang dapat menyembuhkan pusingnya, apakah obat ataupun obat medis ataupun non medis misalnya, apakah herbal dan sebagainya, apakah tidak perlu obat. Nah, untuk memutuskan ini saya misalnya tanya, kalau dari rentangan 1 sampai 4 pusingmu di mana? Ketika dia tanya 4, berarti itu sangat pusing, berarti saya perlu memberikan, biasanya saya kasih makan, minum air hangat, kemudian diberikan obat lalu istirahat. Lalu kalau misalnya jawabannya 2, berarti kan tidak terlalu pusing, berarti saya tidak perlu memberikan obat dalam bentuk medis, kemudian cukuplah diberi minum air hangat, diberi makan, kemudian diminta untuk istirahat ya, mungkin kalau perlu pijat ringan. Nah, itu sudah skala Likert tapi genap ya. Kalau misalnya contoh yang berikutnya, kalau saya mengukur dengan 2 ukuran, kalau keadaannya demam misalnya, menggigil, ukuran yang objektif supaya akurat tentu diukur suhu badannya. Katakanlah misalnya dapat 37, aman kan? Tetapi keadaan nyatanya yang real itu kelihatan sangat demamnya tinggi, kelihatan kemudian menggigil. Nah, saya akan tanya, kalau dari skala 1 sampai 4, perasaan menggigilmu ada di mana misalnya. Kemudian kalau jawabannya 4, berarti saya putuskan harus saya bawa ke dokter. Tapi kalau jawabannya 3, saya rawat di rumah dulu misalnya, memberikan obat-obat yang sesuai dengan tingkatannya itu. Ya, jadi teman-teman seperti itu. Boleh dalam kehidupan sehari-hari kita gunakan skala Likert seperti itu. Nah, sekarang kita lihat apakah di dalam penelitian untuk skripsimu boleh 5 atau boleh 6, boleh 4. Nah, kita lihat. Skala Likert itu kan skala ordinal ya, memiliki tingkatan. Kenapa disebut ordinal? Itu kan karena memiliki peringkat, ada derajat di situ antara pilihan yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, ada levelnya gitu. Jadi pada saat analisa data nanti kita mengukur berdasarkan level dari pertanyaan dan jawaban dari responden. Jadi kita membedakan kategori data tersebut berdasarkan levelnya, peringkatnya. Jadi itulah makanya di dalam skala Likert kita menggunakan data ordinal. Apa yang dimaksud dengan data ordinal? Itu memiliki urutan, memiliki tingkat, tetapi dari satu jawaban ke jawaban berikutnya itu jaraknya tidak sama seperti di jenis data yang lain. Contoh misalnya, jarak antara yang menjawab sangat setuju dengan setuju, berapa jaraknya kan kita tidak tahu. Jadi itulah makanya kita menggunakan data ordinal. Jadi memiliki peringkat tetapi jaraknya tidak bisa kita ukur dengan pasti berapa jarak dari satu jawaban dengan jawaban yang berikutnya. Nah, baik teman-teman sekalian,
skala Likert itu biasanya untuk mengukur apa? Ya, jangan sampai salah. Misalnya sikap, persepsi, tanggapan, ya, tanggapan terhadap sesuatu, kemudian pendapat, motivasi, kemudian tingkat loyalitas misalnya, kemudian kualitas produk atau jasa, ya, pelayanan gitu, atau mungkin tingkat kepuasan pelanggan, ya. Dalam hal ini misalnya bidang jasa ingin diukur tuh tingkat kepuasan pelanggan misalnya. Jadi kalau kita lihat dari tadi ya, banyak sekali apa yang bisa kita gunakan ya untuk mengukur tadi dengan skala Likert. Sebetulnya kita lihat skala Likert itu ada yang ganjil, ada yang genap. Nah, bagaimana menggunakannya? Kita lihat contohnya. Jika ada pembanding, nah ini kesimpulannya ya. Kalau ada pembanding, kita gunakan skala 5. Tapi kalau tidak ada pembanding, kita gunakan maksud saya begini, 5 itu ganjil ya. Kalau saya ulangi, jika ada pembanding, kita gunakan ganjil, dan ganjil itu biasanya 5. Jika tidak ada pembanding, kita bisa menggunakan genap, minimal 4 yang genap ya, 4, 6, 10 dan seterusnya ya gitu, tergantung kebutuhan ya. Jadi saya ulangi, jika ada pembanding gunakan yang ganjil skala 5, jika tidak ada pembanding kita gunakan skala 4, 6 yaitu dengan genap. Nah, sekarang kita contoh, kalau misalnya tidak memiliki pembanding itu jawabannya seperti apa? Ya, jadi kita lihat misalnya dalam satu pertanyaan ada berbeda, ya, boleh genap. Tapi kalau semuanya sama, satu pertanyaan sampai 20 itu jawabannya sama, itu ganjil. Tapi kalau misalnya setiap satu pertanyaan jawabannya berbeda-beda, itu boleh genap, ya. Saya ambil contoh. Kalau ada pertanyaan, apakah untuk siswa misalnya, apakah kamu selalu rapi dalam berpakaian misalnya? Itu jawabannya selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah. Kan tidak ada jawaban ragu-ragu. Kan dia tahu ukurannya, apakah dia selalu rapi, seringnya sih rapi, atau kadang-kadang rapi, kadang-kadang tidak gitu ya. Kemudian nggak pernah rapi, pakaian saya mah misalnya santai aja gitu, makanya sering disetrap misalnya. Atau apakah kalau kamu berangkat kuliah pakaianmu selalu rapi? Nah, itu jawabannya boleh genap ya. Atau misalnya pertanyaan yang kedua, apakah kamu datang ke tempat kuliah itu selalu tepat waktu? Kan nggak ada jawaban ragu-ragu ya. Jawabannya adalah oh iya, selalu tepat waktu, atau seringnya sih tepat waktu, atau kadang-kadang, atau yang berikutnya tidak pernah tepat waktu ya. Jadi itu boleh 4, boleh genap. Nah, sekarang kalau contoh yang berikutnya nih supaya paham. Misalnya sebuah radio ingin mengukur survei ya, survei mengukur suara penyiar radio misalnya. Ukurannya adalah jelas ya. Apakah sangat jelas, jelas, kurang jelas, tidak jelas? Kan 4 sudah boleh. Kalau 5 bagaimana nanti tengah-tengahnya? Masa ragu-ragu, masa enggak jelas gitu ya, mau kemana ukurannya? Jadi kalau kita mengambil keputusan boleh 4. Yang terakhir, rasa makanan misalnya. Sangat enak, enak, kurang enak, dan tidak enak. Kan nggak ada makanan ragu-ragu gitu ya. Jadi klasifikasinya genap gitu. Jadi sebetulnya untuk memutuskan ganjil atau genap di dalam membuat skala Likert itu kamu tentukan dulu tujuan penelitiannya ya. Jika tujuannya itu untuk pengambilan keputusan, boleh gunakan genap. Jika tujuannya untuk mengukur hubungan ataupun pengaruh, gunakan yang ganjil. Gitu ya kesimpulannya. Jadi saya ulangi lagi,
tetapkan dulu skala Likert-mu itu dengan berpedoman pada tujuan penelitiannya. Jika tujuan penelitianmu akan mengambil suatu keputusan, maka boleh menggunakan genap. Tapi kalau ingin melihat hubungan, kemudian atau melihat pengaruh, itu boleh menggunakan yang ganjil. Demikian, mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan teman-teman di dalam membuat alternatif jawaban dari skala Likert, apakah mau genap ataupun mau ganjil, bukan berdasarkan selera tetapi berdasarkan tujuan penelitian kita yang sudah kita rencanakan yang ingin dicapai. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.